Detik-detik serangan rudal jarak jauh Rusia. Hancurkan 300 roket HIMARS Amerika, hantam gudang amunisi. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan rudal jarak jauhnya berhasil menghancurkan 300 roket HIMARS buatan Amerika. Serangan rudal yang menghantam gudang amunisi di wilayah Cherkasy juga menghancurkan meriam howitzer M777 Amerika. Disampaikan dalam laporan kemenahan Rusia yang dibagikan lewat akun Telegram mereka pada Selasa, 9 Agustus 2022. Pos Komando Sidoman Angkatan Udara Ukraina juga berhasil dihancurkan. Operasional taktis penerbangan militer Rusia juga menyerang dua pos komando di pemukiman Seversk dan Ocheretino. Sistem pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh satu helikopter tempur Mi-29 Angkatan Udara Ukraina. 3 unit kendaraan tanpa awak Ukraina berhasil dihancurkan di wilayah Kharkiv. 4.785 unit kendaraan militer khusus berhasil dihancurkan selama invasi Rusia ke Ukraina. Ukraina akan menanggapi penembakan Rusia terhadap sebuah kota dan perlu mempertimbangkan bagaimana menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin di pihak Rusia untuk mengakhiri perang dengan cepat, kata Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Rabu. Ukraina mengatakan 13 orang tewas dan 10 luka-luka ketika Rusia menembakkan roket ke Marhanets dari wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir yang direbutnya di wilayah Dnipropetrovsk. Angkatan bersenjata Ukraina, intelijen kami dan badan penegak hukum kami tidak akan membiarkan penembakan Rusia hari ini di wilayah Dnipropetrovsk tanpa jawaban, ujar Presiden Zelensky dalam pidato video larut malam. Melansir Reuters 11 Agustus, serangan itu katanya menggarisbawahi perlunya sekutu untuk memasak senjata yang lebih kuat ke militer Ukraina. Semakin banyak kerugian yang diderita penjajah, semakin cepat kami dapat membebaskan tanah kami dan memastikan keamanan Ukraina, ujar Presiden Zelensky. Inilah yang harus dipikirkan oleh setiap orang yang membela negara kita dan membantu Ukraina. Bagaimana menimbulkan kerugian sebesar mungkin pada penjajah untuk mempersingkat perang, tegasnya. Perang yang dimulai dengan pasukan Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari telah membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal, membunuh ribuan warga sipil dan meninggalkan kota-kota dan desa-desa dalam reruntuhan. Ukraina dan sekutu baratnya menuduh pasukan Rusia menargetkan warga sipil dan kejahatan perang. Tuduhan yang ditolak Rusia, Ukraina menuduh Rusia menembakkan roket dari sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia yang direbut, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 10 orang dengan pengetahuan akan beresiko bagi Ukraina untuk membalas tembakan. Kota Ukraina yang menjadi target Rusia, Marhanets, dikatakan Moskow menjadi salah satu lokasi yang digunakan untuk menembaki tentara mereka di pembangkit Zaporizhzhia yang direbut pada bulan Maret. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan pasukan Ukraina akan menanggapi penembakan Marhanets. Militer Ukraina mengatakan Rusia juga membombardir beberapa daerah lain di wilayah Zaporizhzhia, termasuk kota pertambangan batu bara Vuhledar. Angkatan bersenjata Ukraina, intelijen kami dan badan penegak hukum kami tidak akan membiarkan penembakan Rusia hari ini di wilayah Dnipropetrovsk tanpa jawaban, ujar Presiden Zelensky dalam pidato video larut malam, melansir Reuters 11 Agustus. Sementara itu, Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Zelensky, mengatakan bahwa Rusia melancarkan serangan dengan impunitas dari Zaporizhzhia karena mengetahui bahwa Ukraina beresiko untuk melawan. Orang-orang Rusia yang pengecut tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga mereka menyerang kota-kota dengan bersembunyi di pembangkit listrik tenaga atom Zaporizhzhia, katanya di media sosial. Wali kota Nikopol, sebuah kota yang dikuasai Ukraina dekat Marhanets di seberang sungai Dnipro dari pembangkit nuklir, mengatakan di Telegram bahwa penembakan Rusia telah menghantam sebuah wilayah di dekatnya hampir setiap malam selama seminggu terakhir. Ukraina mengatakan sekitar 500 tentara Rusia dengan kendaraan berat dan senjata berada di pembangkit di mana teknisi Ukraina terus bekerja. Sebelumnya, perusahaan tenaga nuklir negara Ukraina telah memperingatkan kontainer dengan bahan radioaktif mungkin beresiko terkena tembakan. Mengatakan sangat penting Kiev merebut kembali pabrik pada musim dingin. Ia menuduh Rusia ingin menghubungkan fasilitas itu ke jaringan listriknya. Adapun Rusia mengatakan pasukannya berperilaku bertanggung jawab dan memastikan keamanan kompleks. Sementara itu, Valentin Reznichenko, gubernur wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina Tengah,
mengatakan lebih dari 20 bangunan telah rusak di kota yang berada di sisi lain pembangkit. Gambar yang dipasang oleh pejabat Ukraina menunjukkan koridor sekolah yang dipenuhi puing-puing dengan jendelanya pecah dan sebuah bangunan tempat tinggal ditusuk oleh roket. Adapun Gubernur wilayah Sumy di perbatasan Rusia Barat Laut Kharkiv, Dmytro Zhivitsky, mengatakan di Telegram bahwa setidaknya 5 komunitas menghadapi penembakan Rusia dan tembakan senjata ringan. Moskow menekan kampanyenya di berbagai wilayah pada hari Rabu. Militer Ukraina melaporkan pasukan Rusia menembaki sekitar 28 kota di timur laut, barat daya, dan selatan termasuk wilayah Kharkiv, Donetsk, dan Kherson. Staf Umum Ukraina mengatakan dalam sebuah pernyataan yang belum diverifikasi. Serangan balik Ukraina memaksa pasukan Rusia mundur di sebagian besar posisi mereka. Rusia belum mengomentari tudingan Ukraina atas serangan terhadap Marhanets dan Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi versi.